Untuk kembali menemukan kestabilan, Inter mengandalkan kehadiran Francesco Acerbi di jantung pertahanan. Hal ini juga dipengaruhi oleh absennya Jan Bisek, seperti dilaporkan Corriere dello Sport. Penampilan bek berpengalaman tersebut dinilai meyakinkan. Meski musim ini kehilangan status sebagai starter, Acerbi kembali dipercaya oleh Christian Kifu karena kebutuhan tim, dan ia mampu memberikan respons yang sangat positif. Dalam laga menghadapi Malen, Acerbi menunjukkan performa layaknya di masa terbaiknya. Julukan Singa kembali terbukti, dengan penampilan solid yang menegaskan bahwa ia tetap fokus meski kontraknya mendekati akhir. Di usia 38 tahun, Acerbi masih memiliki motivasi tinggi untuk tampil maksimal. Namun ia tidak menaruh ekspektasi besar terkait kemungkinan perpanjangan kontrak. Di sisi lain, ia menyadari bahwa ini adalah momen penting untuk menarik minat klub lain agar bersedia merekrutnya musim depan. Tak menutup kemungkinan seperti yang sempat terjadi pada Januari lalu, ia bisa kembali bekerja sama dengan Simone Inzaghi di Al Hilal. Untuk saat ini, Acerbi tetap fokus bersama Inter, terutama menghadapi laga berikutnya melawan Como. Situasi ini juga dipengaruhi oleh belum pulihnya Bisek, yang dipastikan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Manuver besar Inter Milan untuk menyongsong masa depan telah dimulai, dengan fokus utama pada sektor lini tengah. Hal ini diungkapkan oleh Corriere dello Sport yang menyebut adanya potensi perombakan signifikan. Beberapa pemain disebut berada dalam posisi tidak pasti. Davide Fratesi masuk dalam daftar yang dipertimbangkan. Demikian pula Hakan Çalhanoğlu. Sementara itu, peluang perpanjangan kontrak Hendrik Mkhitaryan dilaporkan semakin menurun. Kondisi serupa juga berlaku bagi Diouf yang dinilai bisa dirugikan jika kembali menjalani musim sebagai pemain cadangan. Di sisi lain, sejumlah nama telah masuk dalam radar rekrutan baru. Media tersebut menyebut Manu Kone, Filip Stankovic yang akan kembali, Perone dari Como, serta opsi menarik Curtis Jones. Kepastian saat ini adalah kembalinya Stankovic Junior ke klub. Namun, target utama tetap Kone dengan peluang transfer yang sangat bergantung pada AS Roma. Untuk merealisasikan transfer tersebut, dibutuhkan dana tidak kurang dari 40 juta euro dengan kemungkinan melibatkan Fratesi dan Carlos Augusto dalam negosiasi. Untuk Perone, situasi bisa menjadi lebih rumit jika Como berhasil mengamankan tiket ke kompetisi Eropa. Faktor penentu lainnya adalah keputusan sang pemain yang bisa saja tergoda oleh proyek klub dengan kehadiran Javier Zanetti sebagai wakil presiden yang aktif berkontribusi. Selain itu, opsi Jones juga tetap terbuka. Liverpool sempat menghentikan potensi transfer pada Januari lalu, namun sang pemain, yang kontraknya berlaku hingga 2027, masih memiliki keinginan untuk hengkang. Ketertarikan dari Christian Cifu pun disebut belum pudar. Inter Milan asuhan Christian Cifu kini hanya membutuhkan 15 poin lagi untuk memastikan gelar Scudetto secara matematis. Situasi ini membuat Nerazzurri berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam perburuan gelar. Seperti dilaporkan Tuttosport, Inter bahkan masih memiliki ruang untuk kehilangan poin. Mereka bisa saja kalah dalam 2 dari 7 laga tersisa, atau bahkan bermain imbang 3 kali selama mampu memenangkan 4 pertandingan lainnya. Dalam sejarah Serie A, hanya satu tim yang pernah gagal meraih gelar dalam situasi serupa, yakni Lazio di bawah asuhan Sven-Göran Eriksson. Meski demikian, Inter tidak ingin bergantung pada hitung-hitungan semata. Target utama tim adalah mengamankan gelar secepat mungkin tanpa mengambil resiko. Dari sisa jadwal yang ada, laga melawan Como disebut sebagai tantangan paling berat. Kemenangan di kandang Como, Stadion Sinigalia, diyakini dapat menjadi dorongan krusial menuju gelar. Terlebih setelah itu, Inter masih memiliki 4 pertandingan kandang yang bisa dimaksimalkan. Salah satu teka-teki yang masih harus diselesaikan di kubu Inter Milan adalah masa depan Benjamin Pavard. Klub disebut telah menentukan sikap terkait situasi sang pemain bertahan.
Nerazzurri dikabarkan tidak akan memberikan kesempatan kedua apabila Olympique Marseille memutuskan untuk tidak menebus Pavard secara permanen. Kemungkinan tetap terbuka bagi klub Prancis tersebut untuk meminta potongan harga dari nilai 15 juta euro yang telah disepakati dalam klausul opsi pembelian. Namun, performa Pavard dinilai belum sepenuhnya memuaskan. Pada laga terakhir, kesalahan dalam sapuan bola yang tidak sempurna bahkan berujung pada gol dari Balogun. Meski demikian, dari segi menit bermain, Pavard tetap mendapatkan kepercayaan. Dalam 10 pertandingan terakhir, ia hanya 2 kali duduk di bangku cadangan dan 2 kali masuk sebagai pemain pengganti. Sementara sisanya selalu tampil sebagai starter. Situasi ini membuat keputusan sepenuhnya berada di tangan Marseille, yang kini memegang kendali atas masa depan sang bek. Corriere della Sera menyoroti sebuah kebetulan menarik terkait perjalanan Inter Milan di sisa musim ini. 6 dari 7 lawan berikutnya ternyata sama dengan yang dihadapi Nerazzurri pada musim lalu. Satu-satunya perbedaan adalah kehadiran Parma yang menggantikan AS Roma. Tim asal ibu kota tersebut sebelumnya menjadi bagian dari 7 laga terakhir yang harus dilalui oleh Simone Inzaghi, sementara kini telah dihadapi lebih awal oleh Christian Cifu. Selain kesamaan jadwal, terdapat perbedaan signifikan lainnya. Pelatih asal Rumania itu saat ini unggul 4 poin dibandingkan pendahulunya pada periode yang sama. Cifu juga mencatat rata-rata 2,3 poin per pertandingan, yang jika diproyeksikan akan membawa Inter mencapai total 88 poin hingga akhir musim. Situasi Mario Gila di Lazio masih belum menemui kejelasan. Menurut laporan Corriere dello Sport, bek tengah tersebut memiliki kontrak hingga tahun 2027. Presiden klub, Claudio Lotito, disebut tidak menutup kemungkinan untuk mempertahankan sang pemain hingga kontraknya berakhir. Hal ini juga dipengaruhi oleh klausul yang mengharuskan Lazio menyerahkan 50% dari hasil penjualan kepada Real Madrid. Nilai transfer Gila diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Namun, masih belum jelas apakah Lazio harus menjalankan kebijakan pasar transfer dengan saldo nol, tergantung pada keputusan Komisi Keuangan klub. Ketertarikan datang dari 2 raksasa Italia, yakni AC Milan dan Inter Milan. Meski demikian, negosiasi dengan Lotito diperkirakan akan berlangsung sulit. Sementara itu, dari sisi pemain, Gila secara resmi tetap fokus pada situasi saat ini. Namun, tidak menutup kemungkinan ia memilih bertahan hingga kontraknya habis dan mempertimbangkan transfer gratis pada musim berikutnya. Berkat musim gemilang bersama Sassuolo serta penampilan impresif bersama tim nasional Bosnia, Tarik Muharemovic kini menjadi salah satu nama panas di bursa transfer musim panas mendatang. Klub berjuluk Nero Verdi itu sebenarnya telah mengamankan sang pemain dengan kontrak hingga 2031. Namun, mereka menyadari akan sulit mempertahankannya setelah berakhirnya musim ini, mengingat banyaknya klub yang tertarik. Perlu dicatat bahwa Juventus tidak memiliki jalur khusus dalam perebutan pemain ini, melainkan hanya memegang hak sebesar 50% dari penjualan di masa depan. Saat ini, Inter Milan disebut menjadi pihak terdepan dalam perburuan. Nerazzurri tengah mencari sosok baru untuk mengisi lini pertahanan utama. Nilai transfer Muharemovic diperkirakan berada di kisaran 30 juta euro. Meski demikian, hubungan baik antar klub tidak menjamin kelancaran negosiasi, karena Sassuolo tetap terbuka mempertimbangkan tawaran lain. Minat juga berpotensi datang dari klub-klub Premier League yang memiliki kekuatan finansial besar. Kompetisi tersebut bahkan disebut sebagai impian bagi sang pemain, sebagaimana dilaporkan oleh Gazzetta di Modena. Mantan penyerang Inter Hernan Crespo mengungkapkan keyakinannya terhadap performa impresif Nerazzurri musim ini. Dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport, Crespo menilai Inter kini kembali terbang tinggi setelah kemenangan telak 5 gol atas AS Roma.
Menurut Crespo, hasil tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Inter telah mengunci arah menuju gelar juara. Ia juga menyoroti sosok kapten tim, Lautaro Martinez, sebagai wajah utama di balik kebangkitan tim. Crespo menegaskan bahwa kebangkitan Inter tidak lepas dari kembalinya performa Lautaro setelah pulih dari masalah fisik. Ia menyebut kontribusi sang striker sangat besar, tidak hanya dari segi gol tetapi juga dalam aspek permainan lainnya. Lebih lanjut, Crespo menilai loyalitas Lautaro terhadap Inter menjadikannya simbol penting bagi klub. Dari sisi teknis, taktik, dan fisik, Lautaro disebut mengalami perkembangan pesat. Ia memiliki insting gol yang tajam, bahkan mampu membaca peluang sebelum bola datang. Dalam pandangan Crespo, Lautaro bahkan layak disebut sebagai setengah kekuatan Inter. Hal ini menurutnya terlihat dari hasil pertandingan. Dengan Lautaro di lapangan, tim cenderung meraih kemenangan, sementara tanpa dirinya, risiko kekalahan meningkat. Ia juga menambahkan bahwa saat performa tim menurun, Lautaro kerap dalam kondisi tidak fit atau mengalami cedera. Crespo menggambarkan Lautaro sebagai ancaman serius bagi lawan karena pergerakannya yang dinamis di seluruh lini serang, kemampuan tembakan jarak jauh yang akurat, serta ketajamannya di dalam kotak penalti. Ia bahkan mempertanyakan apakah ada penyerang yang lebih lengkap di kompetisi Italia saat ini? Mengenai performa tim secara keseluruhan, Crespo mengaku sejak awal sudah meyakini Inter sebagai tim terkuat di Italia. Ia menilai perubahan pelatih dari Simone Inzaghi ke Christian Cifu sempat membawa tantangan, termasuk perubahan metode dan sedikit penyesuaian taktik. Meski sempat mengalami beberapa kendala, Inter dinilai mampu membuktikan kualitasnya dalam jangka panjang. Crespo juga menyoroti bahwa klub tidak melakukan revolusi besar, melainkan memasukkan pemain baru secara bertahap untuk meremojakan skuad dan menambah energi segar. Ia mengakui bahwa beberapa pemain baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi, namun strategi tersebut diyakini akan membuahkan hasil positif. Dengan fondasi yang ada, Crespo optimis Inter juga dapat kembali bersaing di kompetisi Eropa, khususnya di Liga Champions, setelah memulai musim dengan performa yang menjanjikan.